Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Firatunisa, NIM J1B018069, Program Studi Teknik Pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana proses pembuatan produk bolu pisang, mulai dari persiapan bahan sampai dengan perhitungan HPP dan BEP-nya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini produk yang saya buat yaitu bolu pisang atau bolpis. Bisa dilihat bentuknya seperti di gambar. Kemudian uraian produknya. Bolpis merupakan salah satu jajanan yang sangat populer di pasaran dan mudah untuk dibuat. Selain mudah dibuat, bolpis juga mengandung banyak kandungan serta manfaat buah pisang bagi kesehatan. Nah, untuk membuat produk bolu pisang ini kita membutuhkan bahan-bahan, yaitu yang pertama 130 gram pisang ambon, 130 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan tepung maizena, 100 ml susu cair, 110 gram margarin cair, 130 gram gula pasir, 4 kuning telur, 3 putih telur, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, serta 1,5 sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh garam. Nah, adapun cara membuat bolu pisang yaitu yang pertama kita kocok gula, kemudian dicampur dengan telur dan SP di mixer hingga mengembang. Setelah itu masukkan pisang, kemudian kocok lagi. Masukkan tepung maizena, garam, vanili bubuk, dan baking powder. Terakhir, masukkan susu dan kocok hingga merata. Matikan mixer, masukkan margarin, aduk, kemudian lipat hingga menyatu. Setelah itu, kita panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Lalu kita siapkan loyang yang dioles dengan margarin dan terigu. Kemudian adonan tadi yang telah kita buat kita tuang ke loyang tersebut. Setelah kita tuang adonan, kita panggang adonan bolu pisang selama 30 menit. Untuk mengetahui tingkat kematangannya, kita menggunakan lidi untuk mengetahuinya. Kemudian jika sudah kita mengetahui kematangannya, kita keluarkan dari oven. Adapun gambarnya, yang di sini itu buah pisang dalam gambar mentah, kemudian setelah diolah menjadi bolu pisang, itu menjadi produk yang di samping ini. Nah, adapun perhitungan HPP-nya, yaitu HPP atau harga pokok penjualan, merupakan biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk yang akan kita jual, atau biasa disebut ongkos bikin. Nah, adapun di sini yaitu bahan bakunya pisang ambon 130 gram dengan harga 10.400, kemudian tepung terigu protein rendah 130 gram dengan harga 4.000, kemudian tepung maizena 1 sendok makan yaitu 800 rupiah, kemudian susu cair 100 ml dengan harga 5.000 rupiah, kemudian margarin 110 gram dengan harga 4.000 rupiah, kemudian 4 butir telur dengan harga 8.000 rupiah. Selanjutnya, vanili bubuk 1 sendok teh yaitu 500 rupiah, SP 1 sendok teh 500 rupiah, baking powder setengah sendok teh yaitu 500 rupiah, garam seperempat sendok teh yaitu dengan harga 300 rupiah, gula pasir 130 gram dengan harga 3.500. Jadi total biaya untuk bahan baku sendiri yaitu 37.500. Ini merupakan bahan-bahan dalam hitungan per loyang. Kemudian BOP atau biaya overhead pabrik per bulannya. Adapun di sini yaitu mixer. Mixer ini kita beli dengan harga Rp265.000. Kemudian oven yaitu 4
100.000, kemudian loyangnya 35.000. Kuas loyang untuk memberi margarin kepada loyang yaitu 5.000. Kemudian pisau untuk memotong bolu yaitu 5.000. Kemudian listrik untuk yang digunakan untuk mixer dan oven yaitu per bulannya kita gunakan 28.000. Kemudian timbangan digital untuk menimbang bahan-bahan tadi yaitu dengan harga 250.000. Kemudian plastik untuk pembungkus yaitu 36.000. 360.000. Ini biaya per bulan. Jadi total biaya untuk overhead pabrik atau BOP per bulannya yaitu 1.348.000. Nah, sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Di sini kita menggunakan jumlah karyawannya yaitu 3 orang dengan gaji per bulan yaitu 500.000. Jadi jumlah 3 orang karyawan gaji per bulannya yaitu 1.500.000. Nah, kemudian konsumsi karyawannya. Per hari kita memberikan konsumsi karyawan yaitu 10.000 per orang, yaitu jika 3 orang karyawan per hari yaitu kita dapatkan 30.000 konsumsi karyawan, berarti dalam sebulan kita memberikan konsumsi karyawan yaitu 900.000. Total untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu di sini 2.400.000. Selanjutnya perhitungan HPP. HPP yaitu untuk menghitung HPP yaitu bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP ditambah inventory awal dikurang inventory akhir. Nah, tadi bahan bakunya itu kita totalkan, kita hitung yaitu per loyangnya. Jadi per loyangnya itu tadi ada 37.500 total dari bahan bakunya. Nah, dalam sebulan kita menghasilkan 80 loyang. Jadi untuk biaya bahan bakunya yaitu 37.500 dikali dengan 80 loyang sama dengan 3 juta per bulan. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.400.000 per bulan. Kemudian biaya overhead pabrik yaitu 1.348.000 per bulan. Inventory awal sama dengan 0 dan inventory akhir sama dengan 0. Karena kita ingin memulai usaha yang baru, makanya inventory-nya bernilai 0. Kemudian HPP-nya yaitu 3 juta ditambah 2.400.000 ditambah 1.348.000 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 6.748.000. Untuk jadi di sini untuk biaya HPP-nya atau harga pokok produksi yaitu 6.748.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan BEP. BEP atau break even point adalah di mana kita mengeluarkan uang untuk bisnis. Di sini BEP itu ada yang namanya fixed cost. Fixed cost atau ongkos tetap. Adalah nilainya tak akan berubah, tak masalah berapapun banyak makanan yang diproduksi. Nah, yang termasuk fixed cost di sini yaitu yang pertama BOP atau biaya overhead pabrik, kemudian biaya distribusi, kemudian biaya administrasi. Jadi total fixed cost di sini yaitu 3.848.000. Nah, sekarang kita masuk ke variable cost. Variable cost merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan. Yang termasuk dengan variable cost di sini yaitu yang pertama bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik,
Kemudian biaya distribusi, jadi total variable cost di sini yaitu 4.900.000. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Total penjualannya yaitu per bulan kita menghasilkan 80 loyang. Nah, 80 loyang ini kita bagi menjadi satu loyang kita bagi menjadi 12 potong. Nah, untuk 80 loyang menghasilkan 960 bagian. Nah, per bagiannya kita memberikan harga yaitu 6.000. Jadi, total penjualannya yaitu dari 960 bagian dikali dengan 6.000 sama dengan 5.760.000. Nah, untuk biaya tetap unit yaitu dari 3.848.000 ini biaya overhead biaya fixed hot visa 3.848.000 ini merupakan total fixed cost tadi, kemudian dibagi per bagian yang kita jual yaitu 960 menghasilkan 4.000 per bagiannya per volume. Kemudian biaya variable unit yaitu 4.900 dibagi 960 sama dengan 5.104 per unit. Kemudian kita hitung BEP dalam unit. BEP dalam unit itu yaitu fixed cost dibagi dengan harga per bagiannya, kemudian dikurang dengan harga per biaya variabel unitnya. Nah, di sini untuk fixed cost-nya kita dapatkan 3.848.000 dibagi 6.000 dikurang 5.104 unit, sehingga menghasilkan BEP dalam unitnya yaitu 4.294 unit. Nah, sekarang kita menghitung BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah yaitu 3.848.000 biaya fixed total biaya fixed cost, kemudian dibagi dengan 1 dikurang dengan 5.104 dibagi dengan 6.000, sehingga kita dapatkan BEP dalam rupiah yaitu 25.767.857 rupiah. Nah, kesimpulannya di sini, jika penjualan mencapai 4.294 unit, maka tidak ada keuntungan maupun kerugian yang didapatkan. Akan tetapi, jika penjualan kurang dari 4.294 unit, maka kerugian yang akan didapatkan. Sebaliknya, jika penjualan mencapai atau melebihi dari 4.294 unit, maka akan memperoleh keuntungan. Begitu pula dengan BEP dalam rupiah. Jika penjualan mencapai target yaitu 25.767.857 rupiah, maka tidak ada keuntungan maupun kerugian yang didapatkan. Sebaliknya, jika penjualan kurang dari 25.767.857 rupiah, maka itu memperoleh kerugian. Nah, jika penjualan melebihi dari 25.767.857 rupiah, maka akan memperoleh keuntungan. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.